Coba deh bayangin, ada seorang jenderal Romawi yang super dihormati, lagi di puncak karirnya. Terus tiba-tiba dia harus milih antara setia sama negaranya atau setia sama keyakinan yang menurut dia lebih berharga dari nyawanya sendiri. Nah, ini dia kisah Santo Theodorus Tiro, cerita tentang sebuah pilihan yang mustahil. Oke, setiap cerita hebat itu seringkali dimulai dari hal yang kelihatannya sepele, bahkan dari sebuah nama. Theodorus dalam bahasa Yunani itu artinya pemberian Tuhan. Nama ini tuh bukan cuma sekedar panggilan, tapi kayak udah ngeramalin takdir yang bakal dia hadapi. Jadi, siapa sih sebenarnya Theodorus ini? Gampangnya, dia adalah seorang pria yang hidup di dua dunia yang saling bertolak belakang. Yuk kita lihat lebih dekat konflik yang jadi inti dari hidupnya. Pertama-tama, kita harus ngerti dulu dunia pertamanya, dunia kekaisaran Romawi. Theodorus itu bukan prajurit biasa loh. Dia seorang jenderal, seorang pemimpin yang disegani, yang jadi simbol kekuatan dan disiplin Romawi. Tapi, di balik baju zirah dan jabatannya itu, ada dunia keduanya. Theodorus adalah seorang Kristen yang taat, di tengah kekaisaran yang justru mewajibkan semua orang menyembah dewa-dewa pagan. Nah, disinilah konfliknya muncul, setia sama Roma atau setia sama Tuhannya. Dua identitas dalam satu orang, dan keduanya nggak bisa jalan bareng. Konflik batin kayak gini kan nggak mungkin bisa disembunyiin selamanya. Akhirnya, datanglah momen yang memaksa Theodorus untuk memilih. Ini dia ujian iman pertamanya di depan publik. Perintahnya jelas, datang dari atasan, semua prajurit wajib ikut upacara penyembahan dewa pagan. Ini semacam tes loyalitas. Tapi buat Theodorus, ini sama aja kayak perintah untuk mengkhianati Tuhannya. Jadi di depan semua rekan-rekannya, dia dengan tegas menolak. Satu tindakan yang langsung bikin dia berhadapan dengan kekuasaan kekaisaran. Ya jelas, penolakan kayak gitu nggak mungkin didiamkan. Dia langsung ditangkap dan diseret ke hadapan gubernur. Tuduhannya serius, kejahatan berat. Semua mata tertuju ke dia. Kata-kata yang bakal dia ucapkan selanjutnya bisa jadi kata-kata terakhirnya. Terus apa coba jawabannya? Dan ini dia jawabannya. Bukan pembelaan diri, bukan juga permintaan maaf, tapi sebuah proklamasi yang lantang. Yesus Kristus, dialah Tuhanku. Dia nggak cuma menolak dewa-dewa Roma, tapi mendeklarasikan Tuhannya sendiri di hadapan mereka. Ini udah bukan lagi sekedar pembangkangan biasa, ini adalah sebuah tantangan. Uniknya, para hakim saat itu malah ragu-ragu. Mungkin mereka ngelihat dia sebagai prajurit yang hebat, jadi mereka kasih dia kesempatan kedua buat mikir ulang. Tapi buat Theodorus, nggak ada yang perlu dipikirin ulang. Tindakannya selanjutnya adalah sebuah aksi tanpa kompromi. Sebuah titik di mana nggak ada lagi jalan buat kembali. Dan situasinya jadi makin panas. Cepet banget. Pertama dia dibebaskan. Ini kan kesempatan emas buat dia diam dan nyelamatin diri ya. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Malah sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih drastis. Dia bakar kuil pagan. Ini udah kayak deklarasi perang spiritual. Dia nggak mundur, malah melipat gandakan perlawanannya yang tentu saja berakhir dengan hukuman mati. Oke, vonis mati udah dijatuhkan. Tapi bahkan di ujung kematiannya, kisah Theodorus masih punya satu babak terakhir yang luar biasa. Sebuah kemenangan di tengah kobaran api. Mereka coba hancurkan dia lewat cara-cara fisik. Dagingnya dirobek, tubuhnya disiksa dengan kejam. Tujuannya jelas, buat bikin mentalnya hancur lewat rasa sakit. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Makin besar penderitaan fisiknya, jiwanya malah makin kuat. Kabarnya, dia justru menyanyikan mazmur, dan bahkan dikatakan para malaikat datang untuk menghiburnya. Dan akhirnya, pada tahun 306, eksekusi itu pun dilaksanakan. Theodorus Tiro dibakar hidup-hidup. Api yang harusnya jadi simbol kehancurannya, malah jadi simbol kemenangannya yang abadi. Theodorus mungkin sudah tiada, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Api itu nggak bisa menghancurkan warisannya. Jadi, apa pesan abadi yang ditinggalkan oleh sang martir ini? Warisan dari Santo Theodorus ini nunjukin ke kita betapa kuatnya sebuah keyakinan. Kisahnya ngajarin kita kalau keberanian sejati itu seringkali berarti setia sama apa yang kita yakini, bahkan ketika seluruh dunia menentangnya. Pengorbanannya itu ibarat benih yang membuktikan kalau sebuah ide yang diperjuangkan dengan nyawa nggak akan pernah bisa benar-benar dipadamkan. Pada akhirnya, kisah Theodorus yang terjadi berabad-abad lalu ini justru melontarkan pertanyaan yang sangat relevan buat kita hari ini. Di tengah tantangan dan tekanan hidup kita sekarang, keyakinan apa sih yang ngasih kamu kekuatan? Prinsip apa yang rela kamu perjuangkan? Nggak peduli apapun resikonya.